نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في قراءة كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1260 من الهجرة النبوية. Nah, qala rahimahullahu taala, ini masih pada kemarin sudah selesai bab yang ke-31, bab tentang mahabbah. Bab tentang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan kemarin berkenaan dengan babul mahabbah. Nah, di sini kita bisa dari penjabaran yang telah disebutkan, di sini ada kesimpulan yang saya rasa bagus untuk dibacakan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid, di mana beliau rahimahullahu taala membagi al-mahabbah secara umum menjadi dua jenis. Al-mahabbah beliau bagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah mahabbah yang sifatnya ibadah. Mahabbah yang sifatnya ibadah. Mahabbatun ibadah, kata beliau, wahiyal lati tujibut tadzallula wat ta'zim, yaitu kecintaan yang melahirkan, kecintaan yang mengantarkan seorang untuk menghinakan diri kepadanya dan mengagungkannya. Ya, menghinakan diri kepadanya, merendahkan diri kepadanya dan mengagungkannya. Nah, ini adalah cinta yang sifatnya ibadah. Jadi karakteristik cinta ibadah ini adalah ketika kecintaan dia kepada sesuatu mengantarkan dia untuk merendah, untuk menghinakan diri, untuk mengagungkan yang dicintai tersebut. Nah, cinta yang semacam ini hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada seorang pun mencintai orang lain, ya, mencintai orang dengan kecintaan yang sampai pada jenjang ibadah. Tidak itu orang tuanya, tidak itu pemerintahnya, tidak itu pasangannya, tidak itu anaknya, tidak itu siapapun. Dia tidak boleh mencintai siapapun dengan kecintaan yang mengantarkan dia untuk merendahkan diri, ya, merendahkan diri, menghinakan diri kepadanya serta mengagungkannya, mengagungkan yang dicintai. Nah, ini adalah cinta yang hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cinta mahabbah yang sifatnya ibadah. yakni cinta yang semacam ini fi dzati mahabbah ini, zatil mahabbah ini adalah ibadah. Inilah cinta yang merupakan ibadah. Kemudian jenis yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah mahabbah laisat bi ibadatin fi dzatiha. Yani asalnya cinta yang seperti ini bukan ibadah. Asalnya cinta yang seperti ini bukan ibadah, namun karena adanya faktor yang lain, ya, dia bisa bernilai ibadah. Karena adanya faktor yang lain, maka dia bisa bernilai ibadah atau tetap berada pada hukum asalnya, yakni bukan apa-apa. Yakni mahabbah yang sifatnya tabi'ah. Kita akan Syekh Ibnu Utsaimin akan sebutkan. Jadi jenis yang kedua adalah mahabbah yang laisat bi ibadatin fi dzatiha. Ya, cinta yang pada dasarnya cinta jenis ini bukan ibadah. Beda dengan yang pertama tadi. Cinta ibadah adalah cinta yang dari jenisnya saja sudah merupakan ibadah. Yaitu apa? Cinta yang melahirkan penghinaan diri, perendahan, dan pengagungan kepada yang dicintai. Nah, ini mahabbah ibadah kapan diserahkan kepada selain Allah itu syirik. Yaitu apa? Kesyirikan dengan syirkun akbar. Ketika dia mencintai orang lain, seraya dia mengagungkan dan merendahkan diri kepada yang dicintai tersebut. Sebagaimana kaum musyrikin mencintai sembahan-sembahan mereka. Sebagaimana para penyembah kubur mencintai ashab al-kubur, orang-orang yang dikubur tersebut, dengan kecintaan yang mengantarkan mereka untuk merendah, mengagungkan, ya, menghinakan diri di hadapannya. Jenis yang kedua adalah mahabbah, jenis cinta yang pada dasarnya dia bukan ibadah asalnya. Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan jenis cinta yang kedua ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, al-mahabbatu lillah, mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-mahabbatu lillah, yakni mencintai selain Allah karena Allah. Mencintai selain Allah karena Allah. Ini al-mahabbatu lillah. Nah, ini asalnya bukan cinta ibadah.
Asalnya bukan cinta, ibadah. Namun ketika dia mencintai selain Allah, ya, selain Allah karena Allah, maka dia bernilai ibadah. Seperti mencintai para nabi, mencintai para rasul, mencintai para malaikat, asy-syuhada, as-shalihin, as-siddiqin, dan seterusnya. Jelas ya? Nah, ini mencintai apa namanya? Al-mahabbatu lillah, mencintai orang lain karena Allah taala. Ini zatnya, asalnya bukan cinta ibadah asalnya. Tapi apa namanya? Dikarenakan kita mencintai mereka karena Allah, maka dia bernilai ibadah. Jenis yang kedua ada al-mahabbatu fillah. Al-mahabbatu fillah. Ya. Mahabbatu fillah, al-mahabbatu fillah, yakni mencintai sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yani semisal dia mencintai amal soleh, mencintai amal soleh. Zatnya cinta kepada amal soleh itu bukan ibadah, tapi karena kita mencintai amal soleh fillah, maka apa? Ini bernilai ibadah. Ini bernilai ibadah. Demikian pula mencintai tempat-tempat, mencintai masjid, mencintai Masjidil Haram, masjid-masjid Allah Taala secara umum, mencintai tempat majalisul ilm, kemudian masuk di dalamnya mencintai waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang terhormat, waktu-waktu yang memiliki kedudukan dalam Islam. Ini juga al-mahabbatu fillah, mencintai ya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini fi dzatihi, bukan mahabbah ibadah, tapi karena cintanya fillah, maka dia bernilai ibadah. Jelas ya? Kemudian jenis yang ketiga, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau tadi jenis yang pertama dengan kedua beliau gabungkan, cuma saya pisahkan biar lebih jelas. Beliau menggabungkan jenis mahabbatulillah dan mahabbatu fillah, beliau gabungkan di Qaul Mufid, cuma saya pisahkan biar lebih jelas. Nah, jenis yang ketiga, jenis yang kedua kalau penyebutan beliau, jenis yang ketiga adalah mahabbah isfaq warahmah, mencintai sesuatu atau mencintai seseorang karena kasihan dan sayang kepadanya. Isfaq, isfaq itu kasihan. Ya, seperti misalnya kecintaan orang tua kepada anak, ya, atau kepada anak-anak kecil yang walaupun bukan anaknya, secara umum dia mencintai anak-anak yang orang-orang yang lebih muda dibandingkan dirinya, anak kecil, ya, kepada cucunya dan seterusnya. Nah, ini mahabbah isfaq namanya. Ini mahabbah yang sifatnya tabii, ya, yang sifatnya apa? Mubah. Kemudian jenis yang keempat adalah mahabbah yang sifatnya ijlal wa ta'zim, ya, ijlal dan ta'zim, ya. Mahabbah cinta yang sifatnya apa namanya? Lahir dikarenakan dia menghormati orang tersebut. Misalnya kecintaan anak kepada orang tua, kecintaan anak kepada orang tua, ya, kecintaan murid kepada gurunya, ya, kecintaan murid kepada apa? Gurunya, karena menghormati gurunya. Ya, ini semua bentuk-bentuk mahabbah yang apa? Sifatnya tabiat, ya, sifatnya tabiat yang hukumnya mubah. Kemudian jenis yang terakhir, jenis yang kelima, kalau Syekh Ibnu Utsaimin yang keempat adalah mahabbah tabiiyah, cinta yang sifatnya tabiat, cinta yang sifatnya tabiat, seperti cinta kepada makan, cinta suka makan, minum, suka dengan pakaian yang indah, nah kemudian dengan pasangannya dan seterusnya. Ini semua adalah mahabbah yang tabiiyah, ya. Jadi ini secara umum kalau kita mau kumpulkan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berarti ada 7 semuanya. Ada 7 jenis cinta. Yang pertama, mahabbatullah, cinta kepada Allahnya langsung, kepada Allahnya. Ini fi dzatihi, dia adalah ibadah. Ya, fi dzatihi dia adalah apa? Dia adalah ibadah. Mahabbatullah. Yang kedua, al-mahabbatu ma'allah, mencintai yang lain seperti bersama dengan cintanya kepada Allah. Ini syirik. Al-mahabbatu ma'allah adalah mencintai selain Allah bersamaan, sama seperti cintanya kepada Allah dengan cinta ibadah. Ini al-mahabbatu ma'allah, jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, al-mahabbatu lillah, mencintai orang lain karena Allah. Yang keempat, al-mahabbatu fillah, yakni mencintai amal soleh ataupun tempat ataupun waktu. Ya. Kemudian yang kelima, kecintaan yang lahir karena kasih sayang atau kasihan, ya, kepada yang lebih muda dibandingkan dirinya, anaknya dan semacamnya. Kemudian yang berapa? Yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang keenam adalah mahabbatu ijlal wa ta'zim, yakni cinta yang lahir karena penghormatan dan ya pemuliaan kepada orang tertentu, seperti anak kepada orang tuanya. Jadi ini jenis cinta anak kepada orang tua, jadi beda jenis cintanya anak pada orang tua dengan orang tua kepada anak. Beda apa namanya? Beda pemicunya atau beda sebabnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mahabbah tabiiyah. Yang ketujuh, yang terakhir adalah mahabbah tabiiyah.
yakni seperti cintanya dia kepada makanan yang enak, ya, minuman yang enak, pakaian yang cantik, yang indah, ya, demikian pula tempat tinggal, kendaraan dan seterusnya, pasangannya, ini semua masuk dalam kategori mahabbah tabi'iyah. Nah, maka di sini akan mudah bagi kita untuk kalau kita membaca bahasannya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kadang beliau menyebutkan bahwa mahabbah yang berkenaan dengan Allah itu ada 4. Ada mahabbatullah, mahabbatu mahabbatullah, al-mahabbatu lillah, al-mahabbatu fillah, dan al-mahabbatu ma'allah. Ini penjabarannya sudah kita sebutkan ya. Jadi ada al-mahabbatullah, al-mahabbatu lillah, al-mahabbatu fillah, dan al-mahabbatu ma'allah. Yang terakhir ini yang ma'allah kesyirikan. Nah, daripun di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah lebih memperluas bentuk mahabbatu, al-mahabbatu lillah. Ini orang tua cinta kepada anaknya, walaupun di sini beliau merinci lebih detail ya, yakni tidak selamanya orang tua cinta kepada anak atau anak cinta kepada orang tua itu gara-gara apa? Karena Allah, tidak selamanya. Makanya beliau pisahkan. Dan beliau pisahkan antara kecintaan itu dengan kecintaan tabiat, seperti cinta kepada makanan, minuman, dan pakaian. Jadi beliau rahimahullah betul-betul merinci pembagian dari mahabbah ini. Ya, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Taib. Sekarang kita lanjut. Selanjutnya, qala rahimahullahu ta'ala pada bab yang ke-32, babu qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah setan. Itu hanyalah setan yang menakut-nakuti wali-walinya, yakni wali-wali syaitan. Fala takhafuhum, maka janganlah takut kepada mereka, wa khafuni, namun takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin. Baik. Bab yang ke-32 ini dibawakan oleh penulis rahimahullah setelah bab al-mahabbah. Bab al-mahabbah. Nah, apa korelasinya? Ya, yakni yang menyamakan antara bab ini dengan bab sebelumnya, yang menghubungkan bab ini dengan bab sebelumnya adalah sama-sama ya, al-khauf dengan al-mahabbah ini sama-sama apa? Sama-sama a'malul qulub. Sama-sama amalan hati, sama-sama ibadah qalbiyah. Sama-sama ibadah qalbiyah. Nah, dan juga kita sudah sebutkan ucapan sebagian ulama ketika mengatakan bahwasanya al-khauf war raja bagaikan sayap, kedua sayap burung, sementara al-mahabbah adalah ra'suhu. Cinta adalah kepala dari burung tersebut. Ini yang sangat menentukan. Baik, maka hubungan di sini, hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya adalah setelah di bab sebelumnya menyebutkan tentang mahabbah yang merupakan ibadah qalbiyah, mahabbatullah yang merupakan ibadah qalbiyah, maka selanjutnya disebutkan mengenai al-khauf, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan ibadah qalbiyah, yang juga merupakan ibadah qalbiyah. Nah, adapun tujuan penulis rahimahullahu taala membawakan ayat ini sebagai judul bab ataupun poin maksud yang ingin beliau terangkan pada bab ini adalah untuk menyatakan bahwasanya khauf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua jenis khauf itu adalah ibadah. Ya, dengan semua jenis khauf itu adalah ibadah. Khauf kepada Allah taala, ya, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua jenis khauf itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Nah, dan bahwasanya wajib seorang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut ibadah. Ya, dan karena khauf ya yang sifatnya ibadah ini hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kapan seorang khauf kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan khauf yang bentuknya ibadah, maka dia telah terjatuh dalam syirik akbar. Dia telah terjatuh dalam bentuk syirik akbar. Baik. Ini maksud dari bab ini. Kata beliau rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala. Yani bab firman Allah taala tentang masalah al-khauf. Sebelum kita lanjut, ya, apa itu khauf? Apa itu al-khauf? Atau kapan ya khauf sekira perkara jelas? Khauf itu perkaranya, takut. Apa itu takut? Ya ini perkara yang jelas. Yani sesuatu yang diketahui oleh seorang secara mutor dalam hatinya. Ketika dia melihat sesuatu, hewan buas atau dia ya merasa terancam pada sesuatu, ya, merasa terancam dengan sesuatu, ya, maka otomatis akan secara otomatis apa? Akan lahir dalam hatinya perasaan itu. Nah, itulah takut. Ya.
Maka mendefinisikan takut itu hanya akan menjadi lebih hanya akan menjadikan takut itu menjadi lebih samar lagi. Iya, jelas ya. Jadi mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas itu hanya akan membuatnya menjadi tidak jelas. Nah, yang butuh kita jelaskan di sini adalah mahabbah ibadah. Yang butuh kita jelaskan di sini adalah mahabbah ibadah. Baik, sebentar. Nah, apa itu mahabbah ibadah? Apa itu khauf ibadah? Khauf ibadah ya mirip dengan apa namanya dengan kriteria yang disebutkan dalam mahabbah tadi, cinta. Bahwa khauf ibadah adalah rasa takut, ya, rasa takut kepada Allah, rasa takut, khauf ibadah adalah rasa takut yang mengantarkan seseorang untuk merendah, untuk mengagungkan, ya, merendahkan diri, menghinakan diri dan mengagungkan siapa yang ditakuti. Itu namanya khauf ibadah. Itu namanya khauf al-ibadah. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, khauf yang seperti ini juga dinamakan sebagai khaufus sir. Ya, khauf yang tersembunyi. Ya, khauf yang tersembunyi. Nah, ya, khauf ibadah ataupun khaufus sir ini, ya, kapan dia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ya, maka dia adalah ibadah. Khauf yang model seperti ini, khauf yang melahirkan penghinaan diri, perendahan diri, pengagungan, pembesaran kepada siapa yang ditakuti, ya kapan diserahkan kepada Allah, maka itu dia beribadah kepada Allah. Namun kapan dia serahkan kepada selain Allah Ta'ala, maka itu adalah syirik akbar. Itu adalah syirik akbar. Jelas ya? Ini khauful ibadah. Jadi patokannya yang membedakan antara takut ibadah dengan takut yang lain adalah apa pengaruh takut itu dalam dirimu. Ketika kamu takut akan sesuatu, nah sejauh mana rasa takut ini, sejauh mana rasa takut kamu mengantarkan kamu untuk melakukan sesuatu kepada yang kamu takuti. Apakah sampai pada taraf membuat kamu mengagungkan, merendah diri, menghinakan diri kepadanya, membesarkannya? Nah, kalau sampai dalam taraf seperti itu, maka ketahuilah kamu sedang beribadah kepadanya. Kamu sudah beribadah kepadanya. Kapan dia itu adalah Allah Ta'ala, maka itu bernilai ibadah. Dan kapan dia bukan Allah Ta'ala, maka itu adalah syirik. Itu adalah syirik akbar. Jelas ya? Maka ini jenis takut yang pertama yaitu khauful ibadah. Kemudian ada juga khauf yang lain sebagaimana mahabbah yang sudah disebutkan tadi jenis-jenisnya. Ya, namun secara umum semua jenis khauf itu selain khauf ibadah dan khauf syirk, ya, bisa kita satukan, kita bisa katakan khauf tabi'i. Ya, khauf tabi'i atau khauf jibilli, takut yang sifatnya tabiat, bawaan. Yani setiap manusia memilikinya. Maka yang seperti ini hukumnya khauf yang mubah. Yani takut kepada sesuatu, perhatikan ya, takut kepada sesuatu namun tidak mengantarkan dia untuk membesarkan, merendahkan, menghinakan diri kepadanya. Takut saja, takut akan mendapatkan mudarat. Jelas ya, takut akan mendapatkan mudarat darinya, maka dia pun takut. Maka yang seperti ini takut tabiat. Ya. Dan ini dialami oleh Nabi Adam alaihissalam ketika habis bikin dosa, beliau takut, ya kan? Beliau takut, lari. Ya. Nah, kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam habis membunuh, ya, fa asbaha fil madinati khaifa yataraqqab. Nabi Musa setelah membunuh, beliau berada di dalam kota itu bersembunyi, khaifa, dalam keadaan takut. Dalam keadaan apa? Takut. Nah, inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Kata Nabi Musa, saya sudah membunuh seseorang dari Bani Israel, yakni dari kaumnya Firaun, dan saya takut mereka akan membunuh saya. Maka rasa takut seperti ini tidak ada masalah, mubah. Yani ya hukumnya mubah. Itu tabi'i, itu jibili. Nah, tentunya selama takut tabiat ini atau jibili ini tidak mengantarkan kepada hal yang dilarang, apakah sifatnya melanggar atau meninggalkan perintah atau melakukan larangan atau melanggar larangan. Nah, maka kapan khauf tabi'i ini mengantarkan dia untuk meninggalkan perintah atau menerjang larangan, maka khauf tabi'i ini berubah menjadi khauf yang muharram. Berubah menjadi apa? Khauf yang muharram, khauf yang diharamkan. Misalnya ada satu kewajiban, ya,
yang dia mau kerjakan. Itu wajib bagi dia, tapi gara-gara takut kepada sesuatu, dia tidak jadi kerjakan kewajiban tersebut. Dia meninggalkan kewajiban. Maka takut ini walaupun pada dasarnya adalah khauf tabii, namun dia bisa menjadi khauf yang muharram. Ya, bisa menjadi khauf yang muharram. Atau ada sesuatu yang haram. Ya, ada sesuatu yang haram. Masalah disuruh menerima gratifikasi. Ya, disuruh menerima sogokan. Ya kan? Disuruh ini dan ini. Dia tahu itu haram. Tapi karena dia takut dipecat, takut ini akhirnya diambil. Maka ini apa? Khaufnya adalah khauf maksiat. Ini adalah khauf maksiat. Jelas ya? Nah, khaufnya haram. Walaupun asalnya tabiat, tapi apa? Menjadi khauf yang haram. Nah, maka secara umum, kalau kita mau merinci, khauf itu ada 4. Khauf itu ada 4. Yang pertama adalah khauful ibadah. Yang kedua adalah khauful syirk. Yang ketiga adalah khauf tabi'i yang mubah. Dan yang keempat ada khauf yang muharram. Ada khauf yang muharram. Ada khauf yang diharamkan. Ada 4. Khauf ibadah, ketika takut mengantarkan kamu untuk merendah, menghinakan diri, dan mengagungkan, membesarkan siapa yang kau takuti. Itu khauf ibadah. Kalau kamu serahkan dia kepada Allah, maka bernilai ibadah. Kalau kamu serahkan dia kepada selain Allah, takut semacam itu, maka itu khauf syirik. Sebagaimana takutnya orang-orang kepada penyihir, ya, takutnya orang-orang kepada dukun, ya, kepada apa? Dukun. Dia lakukan, dia hormati, ditinggikan. Kok kau musyrikin di zaman dahulu ada apa-apa mereka ke dukun? Karena mengagungkan, menghormati, meninggikan dukun tersebut. Dia juga takut karenanya. Takut kepadanya. Baik, sudah ya. Ini jenis 4 jenis khauf dan hukum-hukumnya. Sekarang kita tinggal lihat dalil-dalil yang dibacakan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, pada dalil yang pertama di sini beliau membawakan 5 dalil. Ya, 3 dalil dari Al-Qur'an dan 2 dalil dari As-Sunnah. Kata beliau pada dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu, yakni yang menakut-nakuti, yang memberikan was-was ke dalam hati kalian, yang ya merasakan kepada kalian, ya ya membuat kalian merinding misalnya, yang membuat kalian kemudian tidak nyaman perasaannya karena takut, yang membuat semua itu hanyalah setan. Yukhawwifu awliya, di mana setan hanya mampu untuk menakut-nakuti wali-walinya. Ini nas tegas bahwasanya tidak ada yang takut kepada setan kecuali wali-wali setan. Yani orang yang sudah tergoda, orang yang sudah terpengaruh oleh setan. Ya, kenapa? Karena orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut kepada mereka, namun takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman. Ya. Maka dalil ayat ini tegas menunjukkan bahwa khauf kepada Allah adalah ibadah, dan khauf kepada selain Allah, dalam hal ini syaitan, adalah kesyirikan. Ya, dalilnya jelas, ada an-nafyu wal isbat. An-nafyu pada kalimat fala takhafuhum, dan isbat pada kalimat wa khafuni, sehingga lahirlah tauhid. Lahirlah apa? Tauhid. Maka ini dalil akan khauf al-ibadah. Baik. Kemudian di sini jelas menunjukkan bahwa segala hal rasa takut yang ditanamkan dalam diri seseorang, ya, pada perkara-perkara yang secara tabiat itu tidak layak untuk ditakuti, tidak boleh untuk ditakuti, itu semua datangnya dari apa? Datangnya dari syaitan. Datangnya dari syaitan. Rasa takut akan kemiskinan, rasa takut untuk miskin, itu syaitan. Itu apa? Dari syaitan. Rasa takut akan rasa takut akan kemiskinan, itu dari syaitan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa? Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Bahwa setan itu apa? Menjanjikan kemiskinan kepada kalian. Yani kalau kalian begini kalian akan miskin. Kalau kalian akan melakukan ini kalian akan miskin. Kalau kalian tidak melakukan ini kalian akan miskin. Dijanjikan kemiskinan, diancam-ancam, ditakut-takuti dengan kemiskinan sehingga dia takut. Maka itu apa? Bagian dari syaitan. Dan tidak ada orang yang terintimidasi dengan was-was, dengan dalam tanda kutip wahyu, bisikan-bisikan setan dengan menanamkan rasa takut kepada mereka. Tidak ada yang terintimidasi dengan ancaman-ancaman setan kecuali auliyaah. Ya, wali-wali setan sendiri, ini yang sudah termakan dengan dengan godaan dari setan tersebut. Ya, terkadang setan ya ingin melihat apakah orang ini walinya atau bukan, wali setan atau bukan. Caranya apa? Ya, diintimidasi. Ya.
diperdengarkan suara, ya, digoyangkan benda, gerak sendiri, atau lewat di depannya sekilas. Dilihat, ini orang ini dengan melihat seperti itu takut atau tidak? Kalau dia takut, berarti ini wali setan. Dia akan menambah teror tersebut sampai dia akhirnya tunduk kepada setan. Ya, makanya Allah Taala mengatakan wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia yang berlindung kepada sekelompok jin, maka jin menambah rasa takut kepada mereka. Kenapa jin menambah rasa takut kepada mereka? Karena jin sudah tahu bahwa ini orang takut kepadanya. Caranya dari mana dia tahu? Dites, ya. Ya kan, kalau orang mentes the water, dites dulu oleh setan. Dia takut atau enggak dengan hal seperti itu? Kalau dia takut, nah, ini peluang untuk semakin merendahkan dirinya, semakin membuat dia takut dan tunduk kepada syaitan. Karena itulah tidak ada yang takut kepada syaitan kecuali wali-wali Allah. Kecuali wali-wali syaitan. Dan takut kepada setan itu bukan khauf tabi'i. Kita sudah sebutkan tadi apa khauf tabi'i. Takut kepada syaitan tidak masuk dalam kategori khauf tabi'i. Takut kepada syaitan itu adalah kesyirikan. Ya, tidak ada satupun opsi bagi seorang yang bertauhid, tidak ada satupun opsi bagi orang yang bertauhid untuk takut kepada syaitan. Kapan dia takut kepada syaitan? Bermasalah tauhidnya. Bermasalah apa? Tauhidnya. Ya. Karena Allah Ta'ala jelas mengatakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Dia menakut-nakuti siapa? Wali-walinya. Adapun wali-wali Allah, mereka tidak akan mampu menakut-nakuti. Kenapa? Karena setelah dites, nggak takut, ya sudah. Dia tahu ini wali Allah. Nggak bisa ditakut-takuti. Nah, maka yang ditakut-takuti oleh mereka hanyalah apa? Awliya'ah. Wali-walinya setan sendiri. Maka semakin besar perwalian seorang dengan setan, maka semakin besar takutnya kepada setan. Dan semakin kurang takutnya dia perwaliannya dengan setan, maka semakin kurang juga takutnya kepada setan. Maka tinggal dia sendiri yang tentukan, ya, famustaqillun au mustaksir. Tinggal dia sendiri yang menentukan dia mau memperbanyak perwaliannya dengan setan atau mengurangi atau bahkan menghilangkannya. Ya, wajib menghilangkannya. Ya, caranya apa? Ya, hilangkan ketakutan kepada setan secara mutlak. Ya. Karena setan tidak bisa memberikan mudarat apa-apa. Ya. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatnya. Ya, bukan kita ingkari bahwa setan bisa membunuh, setan bisa merusak dan sebagainya. Kita tidak ingkari itu jelas. Siapa yang mengingkari itu, maka dia mengingkari hal yang jelas dalam Islam. Ya, dia mengingkari hal yang jelas lah. Ya. Tidak ada yang mengingkari itu kecuali orang-orang yang mempertuhankan akal dari kalangan Mu'tazilah. Ya. Jelas sampai sini? Maka kita yakini setan bisa memberikan mudarat, tapi apa? Dengan izin Allah Ta'ala. Di sinilah kata kuncinya, dengan izin Allah. Nah, kalau kita meyakini bahwasanya setan bisa memudaratkan, betul. Tapi karena izin dari Allah, maka kita tidak takut kepadanya karena izin. Pendekatannya seperti ini saja. Misalnya kita berteman sama ini sekedar membab takrib ya. Ada preman. Iya, preman, kita tahu ini preman. Tapi masalahnya kita tahu kita berteman dengan bosnya dia. Dan kita tahu ini preman tidak akan ngapa-ngapain kecuali izin dari bosnya di atasnya. Nah, kita berteman dengan bosnya kan begitu. Ya, apakah kita akan takut? Memang kalau secara kalau ditanyakan apakah preman yang dibawa ini bisa memudaratkan kita? Bisa, jelas bisa. Iya. Jelas sampai sini, tapi apakah kita takut kepadanya? Enggak, kita tidak takut karena ya kita kenal sama di atasnya misalnya. Nah, takribnya kurang lebih seperti itu. Yani kalau kamu betul-betul, ini pembuktian, kalau kamu betul-betul meyakini bahwa setan tidak bisa memudaratkan kecuali atas izin Allah, maka konsekuensinya kamu tidak boleh takut kepadanya. Dia bisa memberikan mudarat, betul, tapi takut enggak. Kenapa? Kamu yakin semua atas izin Allah Ta'ala. Maka hanya slogan semata-mata itu bohong semata-mata kalau dia mengatakan saya takut kepada saya yakin setan bisa memberikan mudarat kepada saya tapi dengan izin Allah, tapi baru dia takut sendiri sedikit takut, ya kan begitu. Itu bohong ucapannya. Tidak mungkin dia takut kalau dia meyakini seperti itu. Ya, saya yakin, saya tahu setan bisa memberikan mudarat tapi semua dengan izin Allah. Baru dikagetin sedikit takut misalnya. Ini tidak benar yang seperti ini. Itu ucapannya dusta, tidak benar ucapan seperti itu. Perbuatannya tidak menunjukkan ucapannya. Ya, tidak menunjukkan ucapannya. Jelas ya? Baik. Maka
Ini hal yang penting ya disebutkan dan sangat tepat penulis rahimahullah membuka bab ini atau menjadikan ayat ini sebagai judul bab untuk mentambih bahwa takut kepada setan itu tidak bisa ditolerir sama sekali, bukan opsi sama sekali bagi seorang muslim yang bertauhid untuk takut kepada setan apapun alasannya. Dia bisa memberikan mudarat betul, tapi atas izin Allah. Dan disinilah kata kuncinya yang membuat seorang muslim itu tenang hatinya, tidak takut kepada setan karena dia tahu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Wa qawlihi, ayat yang kedua, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Al-ayah. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya innama, tidak ada. Innama ini yufidul hasar, menunjukkan pembatasan. Yani tidak ada kecuali ini. Tidak ada kecuali ini. Yani tidak ada orang yang memakmurkan, mengisi rumah-rumah Allah dengan ibadah, ya, kecuali orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menegakkan salat, yang menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, sisi pendalilan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya khauf adalah ibadah adalah pada kalimat walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah. Baik. Dari dua sisi, ya, pendalilan ayat ini terhadap judul bab ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah terkumpulnya an-nafyu wal isbat, walam yakhsha illallah. Ini sama seperti la ilaha illallah, walam yakhsha illallah. Maka menunjukkan apa? Adanya tauhid, pengesaan Allah dalam khasyah, dan sesuatu yang kita tauhidkan Allah dengannya, dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Ini sisi yang pertama pada kalimat walam yakhsha illallah. Kemudian sisi yang kedua adalah dijadikannya, digandengkannya amalan tidak takut kecuali kepada Allah, digandengkan dia dengan apa? Iman kepada Allah, hari akhirat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan hukum asal penggandengan itu, ya, itu sejenis, yakni tatkala iman kepada Allah semuanya adalah ibadah, iqamatus shalah wa atuz zakat wa itaiz zakat, ya, dan maka demikian pula khasyah juga apa? Ibadah. Khasyah juga ibadah. Ini dua sisi pendalilan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya khasyah itu ibadah. Baik. Pertanyaannya, apa hubungannya khasyah dengan al-khauf? Di judul bab kan khauf. Judul babnya khauf, fala takhaufuhum. Di sini digunakan kalimat walam yakhsha illallah. Nah, hubungan antara khauf dan khasyah adalah bahwa al-khauf lebih umum dibandingkan al-khasyah. Al-khauf lebih umum dibandingkan apa? Al-khasyah. Ya, lebih umum. Nah, jelas ya? Masuk dalam bahwa khasyah ini, setiap khasyah itu khauf. Ya, setiap khasyah itu apa? Khauf. Tapi tidak semua khauf itu khasyah. Setiap khasyah itu khauf, tapi tidak semua khauf itu apa? Khasyah. Maka khauf lebih umum dibandingkan khasyah. Dan secara rutbah, secara tingkatan, khasyah lebih tinggi dibandingkan khauf. Khasyah lebih tinggi dibandingkan al-khauf. Nah, sebentar. Baik. Para ulama menyebutkan ada dua perbedaan antara khauf dengan khasyah. Para ulama menyebutkan dua perbedaan antara al-khauf dengan al-khasyah. Perbedaan yang pertama dari sisi pemicu takutnya. Kenapa dia takut? Kenapa dia takut? Khasyah itu landasan takutnya adalah karena dia mengenal siapa yang ditakuti, disertai dengan ilmu. Ya, disertai dengan ilmu. Jadi dia takut karena ilmu. Dia tahu kenapa saya takut, apa alasan saya takut. Itu khasyah. Ya, jelas ya. Adapun khauf lebih luas, bisa mencakup ilmu, bisa karena berilmu, bisa juga tidak berilmu, bisa juga apa? Bukan karena ilmu. Misalnya dia lewat di jalanan, kemudian dia ada bunyi kresek-kresek, takut kabur dia. Ini apa? Ini khauf, ini bukan khasyah. Kenapa? Dia tidak jelas. Itu apa? Mungkin cuman angin atau takut tapi tanpa alasan. Dia tidak mengilmui, tidak mengetahui apa yang ditakuti. Apa sih yang ditakuti? Takut kepada bayangannya, takut kepada ruang tempat sempit misalnya, takut kepada ini, takut ini, semua takut yang tidak jelas gitu. Takut yang tidak jelas. Ini bukan khasyah. Ini khauf, tapi bukan khasyah. Jelas sampai sini ya? Maka semua takut yang tidak beralasan itu apa? Ya, khauf. Sementara khasyah, dia tahu betul kenapa dia takut.
Dia tahu betul kenapa dia takut. Yani dia mengenal siapa yang ditakuti tersebut. Dia tahu bahwa dia betul-betul bisa memberikan mudarat kepada saya. Apakah secara langsung, secara tersendiri, ya, semisal Allah Subhanahu wa taala, ataukah karena atas izin Allah seperti yang lain, seperti setan-setan tadi. Bisa memberikan mudarat tapi dengan izin Allah taala. Jelas ya? Ini perbedaan yang pertama antara khauf dengan khasyah. Perbedaan yang kedua dari sisi la ilaha illallah. Perbedaan yang kedua adalah khasyah, ya. Itu khasyah lahir karena memang yang ditakuti itu memang hebat, memang dia kuat, ya. Memang dia bisa memudaratkan. Itu khasyah. Sementara khauf itu bisa jadi seperti itu, bisa jadi tidak. Bisa jadi seorang itu khauf kepada sesuatu bukan karena sesuatu itu yang hebat dan besar, tapi karena dianya memang yang lembek, dianya yang lemah. Ya, misalnya ada sesuatu yang secara umum orang normal tidak takut kepada itu, tapi dia malah takut. Nah, ini takutnya khauf, bukan khasyah. Kenapa? Karena takutnya dia kepada sesuatu bukan karena itu bisa itu besar, itu hebat, tapi karena dianya yang lemah, dianya yang lembek. Itu khauf. Jelas ya? Jadi ini dua sisi perbedaan antara khauf dengan khasyah. Yang pertama dari sisi pemicunya, apa yang membuat dia takut? Khasyah itu karena ilmu, khauf bisa jadi karena ilmu, bisa jadi tidak. Kita katakan bisa jadi karena khauf kan kita katakan tadi lebih umum dibandingkan khasyah. Perbedaan yang kedua dari sisi kondisi orangnya. Yani khasyah itu memang yang ditakuti itu memang besar, ya, memang bisa memberikan rasa takut kepada dirinya, ya. Sementara khauf bisa jadi karena itu, bisa jadi juga karena dirinya memang yang lemah. Yani normalnya biasanya hal seperti itu tidak memudaratkan, cuman karena dianya hal itu tidak menakutkan, tapi karena dianya yang penakut, makanya dia pun takut. Apa-apa ditakuti semuanya. Ini khauf. Jelas ya? Baik khauf maupun khasyah, dua-duanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dua-duanya adalah ibadah. Kalau khauf dan khasyahnya mengantarkan dia untuk membesarkan, mengagungkan, merendahkan, menghinakan diri kepada yang ditakuti. Baik, saya kira ini jelas dalil yang kedua. Wa qawlihi, kemudian dalil yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Al-ayah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, namun ketika dia diganggu di dalam melaksanakan agama Allah, dia menjadikan siksaan. Fitnah di sini yakni azab. Fitnah di sini bermakna azab, siksaan. Ja'ala fitnatan nas, yakni azaban nasi. Dia menjadikan siksaan dari manusia sama seperti siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tidak diragukan, ini khauf syirik. Ini khauf syirik. Karena dikatakan apa? Dia menjadikan, ya, dia takut kepada siksaan manusia sama seperti apa? Takutnya kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada siksaan manusia sama seperti takutnya kepada siksaan Allah. Ini apa kalau bukan syirik? Ya kan, sama seperti ayat sebelumnya di pembahasan mahabbah, yuhibbunahum kahubbillah. Maka mencintai selain Allah sama seperti Allah itu syirik dalam mahabbah, syirik akbar. Maka demikian pula takut kepada siksaan manusia sama seperti takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga apa? Itu syirikan. Ya. Ini kita berbicara masalah khauf, takut. Takut apa? Takut itu ibadah qalbiyah. Ya. Makanya tidak bisa dibenturkan, misalnya bagaimana dengan orang yang disuruh mengucapkan kesyirikan kalau tidak dibunuh? Kalau tidak melakukan kesyirikan dibunuh. Lantas dia melakukan kesyirikan karena takut dibunuh. Apakah orang semacam ini menjadikan siksaan manusia sama seperti siksaannya Allah? Jawabannya tidak. Enggak sama, bukan ini yang dimaksud di sini. Ya. Kenapa? Yang pertama karena itu diizinkan oleh syariat. Dan sesuatu yang diizinkan oleh syariat di satu tempat tidak mungkin dilarang di tempat yang lain. Karena syariat tidak akan mungkin bertentangan. Syariat membolehkan seorang itu mengucapkan kalimat kufur, jelas sampai sini, dalam keadaan apa? Kalau takut dibunuh. Kemudian yang kedua, di dalam ayat itu sendiri yang menyebutkan tentang kisahnya Ammar bin Yasir, kan disebutkan juga keterangannya bahwa pemaksaan itu hanya terjadi pada secara zahir, secara lisan saja. Adapun hatinya apa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi yang bisa dipaksa pada diri kita hanyalah fisik dan lidah. Adapun hati tidak bisa dipaksa. Ya kan?
Dari mana misalnya dikatakan kamu kafir? Tapi saya ucapkan pakai mulut saya. Saya melakukan ibadah kepada selain Allah dengan perbuatan saya karena takut dibunuh. Tapi hati tidak ada yang bisa paksa. Ya, maka dan takut ini adalah ibadah qalbiyah. Ya, takut adalah ibadah qalbiyah. Maka berbeda kasusnya dengan orang seperti itu. Orang kalau dia disuruh melakukan kesyirikan karena kalau tidak dibunuh, lantas dia melakukan kesyirikan. Jelaskan ini, dia melakukan kesyirikan. Ya. Dia melakukan kesyirikan untuk melindungi nyawanya. Dalamkan hatinya tetap tidak takut. Ya, ini murni karena Allah perintahkan saya. Ya, ini begini. Seandainya Allah tidak kasih opsi antara selamatkan nyawa, seandainya tidak ada rukhsah untuk menyelamatkan nyawa, niscaya saya lebih rela dibunuh dibandingkan melakukan kesyirikan. Tapi karena Allah berikan rukhsah keringanan, saya ambil keringanan ini. Bukan karena saya takut. Tapi karena apa? Untuk menjaga nyawa. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian sendiri. Yani, kalau kamu bisa melakukan sebab untuk menjaga nyawa, melakukan. Itu darurat. Tapi masalah hati nggak ada yang bisa memaksa. Jelas sampai sini, maka ini berbeda. Nah, ketika dia menjadikan hukuman ataupun siksaan dari manusia sama seperti siksaan Allah Ta'ala, maka ini apa, kesyirikan. Ada orang yang betul-betul takut akan kemiskinan, takut miskin, mending mati daripada miskin, ya gitu ya. Saking takutnya kepada kemiskinan, dia tidak masalah, tidak apa-apa saya masuk neraka nanti. Yang penting di dunia tidak miskin. Nah, ini takut kepada miskin sama seperti takutnya atau bahkan lebih besar takutnya dibandingkan takut kepada neraka. Sampai dia mengatakan, tidak apa-apa lah saya di neraka, yang penting saya begini. Ini kenapa? Takutnya dia kepada manusia lebih besar dibandingkan takutnya kepada neraka. Ini bila syak merupakan apa? Kesyirikan. Kalau ada orang yang seperti ini perasaan hatinya, ini jelas merupakan apa? Khauf syirik. Syirik akbar. Nah, ini syirik akbar. Jelas ya? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mencela dengan keras. Mencela dengan keras ya orang-orang yang menjadikan yang takutnya kepada siksaan manusia sama seperti siksaan takutnya dia kepada siksaan Allah Taala. Dan ini merupakan kesyirikan. Dan semua perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa yang menjadi ibadah adalah meninggalkannya. Yang ditinggalkan takutmu kepada manusia sama seperti takutmu kepada Allah. Ya. Yang ada adalah apa? Yang tersebut dalam ayat yang pertama, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, ini saya kira syahidnya juga jelas. Kemudian dua hadis, ini dua-duanya hadisnya tidak sahih. Namun hadis yang kedua lebih mending ya. Kita lihat. Kata beliau, An Abi Sa'idin radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya dhaif, ya, diriwayatkan oleh siapa? Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dengan sanad yang dhaif. Nah, secara marfu, secara mauquf diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ini diriwayatkan secara mauquf dari ucapan Ibnu Mas'ud, tapi juga sanadnya tidak sahih, tapi masih mending. Masih mending. Lagi pula ini kandungannya kandungan yang benar semua dan didukung oleh dalil-dalil yang lain. Dan ini salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengikuti jalannya para ulama terdahulu. Yani ketika di dalam bab tidak ada hadis yang sahih, maka mereka akan menyebutkan hadis yang dhaif dan berdalil dengannya. Berdalil dengannya. Ini adalah metode para ulama muhaddisin yang diikuti oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Kata beliau, inna min dha'fil yaqini an turdiyan nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallahi la yajuruhu hirsu harisin wala yarudduhu karahiyatu karihin. Ya, ini ucapan sangat benar sekali. Sesungguhnya di antara tanda lemahnya keyakinan, lemahnya ketawakalan. Perhatikan, lemah tanda. Jadi kalau ingin mengecek keyakinan dan ketawakalan diri sendiri, ini indikatornya. Ya. Bahwa di antara tanda yang menunjukkan lemahnya keyakinan seseorang adalah dia rela untuk melakukan apa yang mendatangkan sakhatillah, kemurkaan Allah, untuk apa? Turdiyan nas, membuat ridho orang lain, membuat ridho manusia. Tidak ada masalah Allah ridho kepada saya, Allah marah kepada saya, yang penting saya dapatkan ini di tengah manusia. Ini lemah keyakinan, lemah tawakal. Ya. Wa antahmadahum ala rizqillah. Tanda yang kedua, lemahnya keyakinan kamu. Jadi yang pertama tadi apa?
engkau rela membuat orang lain suka sama kamu walaupun resikonya kamu melanggar perintah Allah Ta'ala. Ya. Mau itu pemerintahmu, mau itu masyarakat di sekitarmu, mau itu para pejabat, ya, kamu buat ridho dia, orang-orang masyarakat di sekitarmu, kamu buat ridho mereka, resikonya tidak apa-apa, ya, saya melakukan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Atau kepada komunitas dakwahmu, ya, tidak apa-apa, saya melakukan apa yang dilarang daripada saya ditahdir, tidak apa-apa lah, ikut-ikut saja, ya, padahal dia tahu itu salah. Ini membuat orang ridho karena rela membuat orang rela menerima sakhat dari Allah Ta'ala, yang penting membuat orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dekat dengan dirinya ridho. Ya, ini menunjukkan lemahnya keyakinan dan ketawakalannya. Ya, lemahnya keyakinan dan ketawakalan seorang ketika rela mengorbankan apa yang dia tahu itu benar hanya gara-gara takut kepada orang, hanya gara-gara takut dicemooh, hanya gara-gara takut dipandang miring, hanya karena takut ditunjuk, hanya gara-gara takut diambil, ya, direndahkan. Nah, hanya gara-gara takut ditahdzir, akhirnya tidak mau ngomong kebenaran. Nah, ini menunjukkan lemahnya keyakinan dan ketawakalan. Yang kedua, antahmadahum ala rizqillah. Dia memuji manusia atas rezekinya Allah. Ini juga, yang kasih rezeki Allah kamu kok puji orang, tidak bersyukur kepada Allah. Malah kamu mengeluh-ngeluhkan orang tersebut. Kamu betul-betul mengapresiasi orang tersebut tanpa sedikit pun kamu mengapresiasi Allah Ta'ala dengan kesyukuran. Ini lemahnya yakin. Lemahnya keyakinan. Atau bisa juga bermakna kamu memuji-muji mereka untuk mendapatkan rezeki dari mereka. Ya, ini istilahnya menjilat, ya, menjilat. Ya, kepada atasannya, kepada siapa yang bisa, orang kaya, dia punya teman orang kaya. Dia itu kan supaya mendapatkan bagian dari harta, ya, mendapatkan bagian dari harta, ya, memuji ini, mengeluh-ngeluhkan ini supaya dapat donatur, ya, dapat donasi dengan ini macam-macam, ya, ini menunjukkan lemahnya keyakinan dan tawakal. Wa antadzummahum ala rizqi ala ma lam yu'tika Allah, kamu mencela mereka karena rezeki yang Allah tidak berikan kepada kamu. Yani ada orang menjadi sebab, yani tapi dia bukan sengaja berbuat jahat, tapi ya qadarullah, dia menjadi sebab rezeki itu nggak datang kepada kamu. Kemudian kamu celah dia, oh gara-gara kamu saya nggak jadi ini, gara-gara kamu saya nggak dapat ini. Lah, dia nggak sengaja, dia memang ada di situ, memang sudah takdirnya, itu bukan bagian kamu, tapi Allah menjadikan dia sebagai sebab. Nah, kalau kamu celah orang yang menjadi sebab kamu kehilangan sesuatu, kamu nggak jadi mendapatkan sesuatu, tentunya tanpa dia bermaksud, ya. Beda kalau memang sengaja dia melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah untuk mencegah rezeki kamu, ya, oke, dia tercela, tapi toh memang bukan rezeki kamu berarti kalau kamu nggak dapat. Tapi dia boleh dicela karena melakukan tindakan yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau dia tidak ngapa-ngapain, tidak sengaja juga, misalnya tidak sengaja, ya, kemudian menghalangi kamu dari mendapatkan sesuatu atau membuat kamu kehilangan sesuatu, maka tidak boleh dicela. Enggak, kapan kamu celah menunjukkan lemahnya ya keyakinan dan tawakal kamu. Kemudian kata Nabi disebutkan dalam riwayat ini, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Karena rezeki Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah Taala tidak bisa ditarik, ya, tidak bisa ditarik dengan semangat yang tinggi dan tidak bisa ditolak karena ada orang-orang yang membenci. Yani kamu kerja 12 jam sama 13 jam sama aja, tidak akan bertambah rezekimu. Rezekimu sudah segitu-gitunya. Kamu buka toko 3 hari sama 5 hari, ya rezeki kamu nggak bertambah, tetap 100% rezekimu kamu dapat. Nggak ada yang dikurangi oleh Allah Ta'ala, hanya gara-gara kamu buka toko 1 hari, berarti rezekimu berkurang. Atau gara-gara kamu lembur membuka toko, atau lembur kerjaan, berarti rezeki kamu bertambah. Enggak. Rezeki Allah Ta'ala tidak bisa dengan bagaimanapun semangatnya orang berusaha, itu tidak akan menambah apa-apa kecuali yang sudah dituliskan untukmu. Wala yarudduhu karahiyatu karihin. Sebagaimana rezeki tidak bisa ditolak hanya gara-gara ada orang yang benci. Benci kamu mendapatkan nikmat kemudian tertolak, enggak. Ya, itu semua sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan takdir dari Allah Taala. Baik, ini hadisnya tidak sahih namun maknanya benar. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, wa Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Wa man iltamasa ridwan nasi bi sakhatillahi sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya,
Wal aula selayaknya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menisbatkan hadis ini kepada Imam Tirmidzi karena Tirmidzi lebih masyhur dibandingkan Ibnu Hibban, ya. Tirmidzi lebih masyhur dibandingkan Ibnu Hibban dan masuk dalam kutubus sittah tentunya, berbeda dengan Ibnu Hibban. Cuman kelihatannya uzurnya beliau, kenapa beliau menyebutkan riwayat Ibnu Hibban dan tidak menyebutkan Tirmidzi, karena Ibnu Hibban memiliki kitab As-Sahih, yakni terlepas dari sesuai syaratnya atau tidak, ya beliau memberikan judul kitabnya As-Sahih, sama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Abi Awana, Sahih Ibnu Hibban. Yani karena dia menamakan kitabnya Sahih, di mana menurut Ibnu Hibban semua hadis yang saya tulis di dalamnya Sahih, maka beliau pun mengedepankan Ibnu Hibban dibandingkan At-Tirmidzi dari sudut pandang ini. Iya, dan ini juga menepis ketidaktahuan sebagian orang yang menganggap bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu bukan muhaddis, yakni dia tidak paham tentang seluk-beluk ilmu hadis. Nah, ini siapa yang membahas kitab tauhid dari sudut pandang mustalahul hadis, ya, dengan memeriksa semua jalan-jalannya, dia akan mengetahui bagaimana kehandalan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam hadis, ya, dalam bidang hadis. Baik, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kata beliau, dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini dhaif secara marfu, tapi sahih secara mauquf dari Aisyah. Dhaif secara marfu, namun sahih secara mauquf dari Aisyah, dan walaupun hukumnya mauquf tapi memiliki hukum marfu. Yani sama saja kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Sama saja kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, atau kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena ini hadisnya mauquf, ya, walaupun maknanya sama kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Hadis mauquf tapi punya hukum marfu. Manil tamasa ridallahi bi sakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Siapa? Ini penjabaran hadis di atas. Jadi setelah beliau membawakan hadis yang dhaif, tapi itu yang menunjukkan kepada maksud dan judul bab, beliau bawakan hadis di bawahnya untuk memperkuat makna hadis dhaif sebelumnya. Ini juga metode para ulama. Itu metodenya Abu Daud, metodenya Imam At-Tirmidzi, ya, metodenya para imam. Seperti yang dilakukan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Beliau meniru mereka dalam membawakan syawahid dan mutabaat dalam hadis. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun resikonya harus dimurkai oleh manusia, pokoknya dia kejar ridhonya Allah. Resikonya mau ditahdzir, mau dibenci, mau dijauhi, mau diasingkan, terserah. Pokoknya targetnya ridho Allah. Siapa yang seperti ini, maka apa? Radhiyallahu an, Allah akan meridhoinya, wa arda anhun nas, dan Allah akan membuat manusia ridho kepadanya. Allah akan ridho kepadanya, dan Allah yang akan membuat manusia ridho kepadanya. Yani cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Ketika dia masih hidup atau dia sudah meninggal. Dan ini yang kita saksikan dari para ulama. Lihat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau di masa beliau hidup, beliau bukan ulama. Beliau bukan ulama yang menjadi rujukan, bukan. Ya. Beliau bukan ulama yang populer di masanya. Fatwa beliau itu, ya, kalau orang bilang sekarang banyak yang nyeleneh dari fatwa mayoritas ulama di masa itu. Jadi bukan ulama yang populer memang Ibnu Taimiyah rahimahullah di masanya. Tapi lihat ketika beliau mencari ridho Allah, resikonya seperti itu, maka Allah Ta'ala membuat manusia ridho kepadanya. Setelah beliau meninggal, ya, barulah kemudian ya, nama beliau menjadi dikenal. Justru beliau menjadi terkenal setelah beliau meninggal, rahimahullahu ta'ala. Maka ini jaminan dari Allah Ta'ala bagi siapa yang mencari ridho Allah Ta'ala, walaupun resikonya harus, ya, menerima sakhat dari manusia, kemurkaan dari manusia, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan kalau Allah sudah ridho kepadanya, Allah akan membuat manusia seluruhnya, bahkan penghuni bumi, akan ridho kepadanya. Sebagaimana, ya, dalam hadits qudsi tentang ketika Allah Ta'ala mencintai seseorang, maka Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, inni la uhibbu fulanan. Wahai Jibril, saya cintai si fulan, fa'ihbahu, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril berkata kepada semua penghuni langit, wahai penghuni langit, Allah mencintai orang itu, maka cintailah dia. Maka semua penghuni langit mencintai dirinya, dan diletakkanlah al-qabul di bumi untuk dia. Yani Allah membuat manusia di bumi menerima dia. Imma ketika dia masih hidup, ataukah mungkin setelah dia meninggal. Tapi pada akhirnya, ya, wal akhibatu lit taqwa. Hasil akhir yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena itulah sebagian ulama pernah ada mengatakan bahwa
apa namanya, bukti ya, ataupun penghakiman antara saya dengan kalian, yakni beliau mengkhitab ahli bidah di masanya, saya lupa siapa namanya, yakni bukti antara ya, menunjukkan kebenaran saya antara kita, saya dengan kamu adalah hari ketika kita meninggal. Lihat, siapa yang ketika dia meninggal banyak orang yang menghadiri jenazahnya, yang umat kaum muslimin betul-betul kehilangan dengannya. Ya, dan siapa yang ketika dia meninggal ya mungkin akan ada, tentunya bisa jadi juga banyak ya, ya yang apa namanya, yang akan mendatangi uh, prosesi pemakaman jenazahnya ya, karena banyak pengikutnya juga, tapi akan kelihatan nantinya, akan kelihatan di situ siapa yang umat kehilangan dengannya dan siapa yang meninggal begitu saja. Mungkin saat itu ramai, setelah itu hilang, selesai masalah. Ya, dan tidak ada lagi yang mengingatnya. Sudah dikubur di tanah dan tidak ada yang mengingatnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak meletakkan al-qabul di tengah manusia kepadanya. Baik. Dan sebaliknya, wa man iltamasa ridwan nasi bi sakhatillahi sakhitallahu alaihi wa askhatu alaihi nas. Dan siapa yang mengejar keriduannya manusia, pokoknya ridho manusia, terserah, walaupun Allah ridho kepadanya. Afwan, walaupun Allah murka kepadanya, maka Allah akan murka kepadanya, dan Allah akan membuat orang-orang murka kepadanya, cepat atau lambat. Ya, dia akan merasakan murka manusia karena Allah Ta'ala membuat mereka murka. Dia akan merasakan murka kepada manusia ketika dia masih hidup, ataukah mungkin bisa jadi setelah dia meninggal barulah orang-orang benci kepadanya. Cepat atau lambat dia akan apa? Memperoleh murka dari manusia yang selama ini dia kejar-kejar keriduannya. Baik, maka ini dua hadis yang terakhir ini tegas mengokohkan keimanan, keyakinan, ketawakalan, dan rasa takut seorang untuk hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, hanya takut kepada Allah Ta'ala. Untuk apa dia mengejar ridho kepada manusia, ridho manusia? Untuk apa dia takut kepada manusia? Kalau resikonya dia harus melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allahu Ta'ala alam bisawab. Nah, karena itulah kita kembali kepada pembahasan takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mutlak. Takut kepada selain Allah dari kalangan kepada penyihir, kepada dukun-dukun, kepada setan-setan, kepada ashabul kubur, apalagi orang yang sudah meninggal. Ini semua takut kesyirikan. Tidak ada alasannya sama sekali. Enggak ada alasannya sama sekali. Nah, ada orang lewat kuburan baca ta'awuz. Ngapain ta'awuz baca lewat kuburan? Untuk apa? Kan begitu. Baca ayat kursi di kuburan. Tidak ada sunnahnya baca ayat kursi di kuburan. Yang ada tuh kuburan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai akhir doa. Tidak ada sunnahnya Nabi SAW masuk kuburan baca ta'awuz, baca kuburan baca ayat kursi. Itu hanya menunjukkan dia takut, dan itu berbahaya pada tauhidnya. Ya kan? Berbahaya pada tauhidnya. Maka membaca ta'awuz ketika kuburan, membaca ayat kursi ketika kuburan, karena melewati kuburan atau sekitarnya, itu bukan hanya merupakan amalan yang tidak disyariatkan, tidak disunnahkan sama sekali, tapi itu justru menunjukkan apa? Ada masalah pada tauhidnya. Ya. Buktinya dia hanya baca kalau siang-siang, kalau malam-malam. Kalau siang-siang lewat dia nggak baca. Menunjukkan omong kosong, dia mengatakan saya yakin hanya Allah yang memberikan mudarat. Setan-setan tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali izin dari Allah. Tapi buktinya kalau malam-malam baca, siang-siang enggak. Ya. Baca kalau lewat sendirian, kalau rame-rame nggak ada yang baca karena berani rame-rame. Menunjukkan apa? Masalah tauhidnya. Nah, maka yang seperti ini apa namanya? Sekali lagi, tidak ada opsi bagi seorang muslim untuk takut kepada penyihir, dukun-dukun, setan-setan, jin-jin, dan ashabul kubur, orang yang sudah meninggal. Nggak ada sama sekali opsi di situ. Ya. Kapan dia tergelincir di situ, maka ini masalah besar. Terjerumus dia dalam syirik, syirkul khauf. Ya, syirik khauf. Tapi kan saya masih meyakini mereka memberikan mudarat atas izin dari Allah. Enggak, omong kosong, itu bohong. Ya. Kalau kamu meyakini kalimat atas izin Allah, kamu tidak akan takut kepada mereka. Itu kamu harus resapi lebih jauh makna itu. Makna atas izin Allah. Ya, maka itu akan menghilangkan rasa takut tersebut ya secara mutlak dari diri seseorang. Yani itu tidak menafikan kadang ada sesuatu ya, karena namanya waswas syaitan yang tadi, dia ngetes, memberikan rasa takut, betul. Tapi orang yang bertauhid tidak terpengaruh dengan kelanjutannya. Yani dia tidak yatamada, tidak merasa terteror, tidak merasa terintimidasi. Mungkin dia akan merinding sedikit, mungkin dia akan, tapi setelah itu langsung hilang. Dia tidak terintimidasi dengan itu. Bisa jadi yang seperti itu boleh. Bisa jadi terjadi. Yani bukan berarti tidak ada sama sekali
sempurna misalnya ya, karena namanya juga hal-hal tertentu kadang ya sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang apa, tentang tiar, tentang pamali, wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali kadang merasakan perasaan seperti itu, tapi Allah langsung hilangkan dengan tawakal. Sama seperti di sini. Ya, sama seperti di sini. Ya, mungkin mungkin pada keadaan tertentu ada tiba-tiba tanpa dia kontrol merinding dia, atau tiba-tiba perasaannya ini, tapi langsung dihilangkan dengan kekuatan apa namanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kita baca cepat saja. Fihi masail al-ula tafsiru ayati Ali Imran. Tafsir surah Ali Imran sudah kita sebutkan. As-saniyah tafsiru ayatil Bara'ah. Nah, Ali Imran ini ya yang menjadi judul bab. Innama dzalikumus syaitan. Surat Taubah Al-Bara'ah, yang dimaksud Al-Bara'ah yakni At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah. Kemudian as-salisah tafsiru ayatil Ankabut. Ar-rabi'ah annal yaqina yad'ufu wa yaqwa. Ini bahwa keyakinan yakni iman bisa melemah dan bisa menguat. Pada kalimat inna min dha'fil yaqin. Walaupun hadisnya ini dhaif, tapi tentunya dalil-dalil sangat banyak menunjukkan bahwa keyakinan dan keimanan bisa bertambah dan bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa melemah dan bisa menguat. Nah, al-khamisah alamatul dha'fihi wa min dzalika hadhihi tsalatsa. Di antara tanda apa masalah yang kelima adalah mengetahui tanda-tanda lemahnya keyakinan. Apa tanda lemahnya keyakinan? Tiga yang disebutkan di siapa? Di ucapannya di hadisnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri yang disebutkan. Tiga tandanya ya. Nah, yaitu engkau apa? Antur bian nasa bisakhatillah wa antahmadahum ala rizqillah wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Ini tiga tanda lemahnya iman dan keyakinan. As-sadisa anna ikhlasul khaufi lillahi minal faraid. Faraid. Bahwa memurnikan takut kepada Allah itu termasuk faridah, kewajiban. Memurnikan takut hanya kepada Allah Ta'ala itu kewajiban. Yani ada orang berantem sama orang besar, dia tahu akan kalah tapi tidak takut. Ya, itu perkara yang apa namanya? Hal yang menunjukkan luar biasanya apa? Hatinya seorang muslim. Ya, dia tidak takut, hatta walaupun dia tahu dia akan kalah, dia akan dipukulin, tapi dia tidak takut. Karena kan takut itu kan masalah hati. Masalah hati. Iya. Yani kebanyakan takut itu seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kebanyakan takut yang ada pada diri manusia itu adalah wahmi, yakni dia sendiri yang membuat dirinya takut. Kenapa kamu takut? Kamu yang mengizinkan dirimu untuk takut. Ya, kebanyakannya itu asbabnya asbab wahmi. Ya, sebab yang sifatnya wahmiyah, lemah sekali sebabnya, dikira itu menakutkan padahal tidak. Ya, padahal tidak. Nah, maka perkara takut itu perkara mental. Ya, berbeda dengan kalau berantem kalah itu masalah fisik, betul. Tapi kan tidak mesti orang kalah berantem takut, tidak mesti. Itu dua hal yang berbeda. Nah, as-sabiyah dzikru sawabi man fa'alah. Penyebutan pahala orang yang melakukannya. Yakni yang mengikhlaskan takut hanya kepada Allah Ta'ala. Yakni apa pahalanya? Ya, radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas. Dia akan meraih ridho Allah dan Allah akan membuat manusia ridho kepadanya, cepat atau lambat. As-samina dzikru iqabi man tarakah. Penyebutan hukuman orang yang meninggalkannya, yakni sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Allah akan murka kepadanya dan Allah juga akan membuat manusia murka kepadanya cepat atau lambat. Tayyibullahu taala alam bisawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.